Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu yang lain join ya, alhamdulillah yang sudah bergabung ya. Untuk kelas yang IPA 2 izin ya, karena masih tes TOEFL katanya gitu ya. Jadi ya kita yang ada nggak apa-apa. Ya, tadi saya baru nge-share yang hasil TO3 ya. Lupa, saya udah dikasih dari Pak Basit itu seminggu yang lalu kayaknya ya. 3 hari atau 2 hari setelah tes, cuma saya lupa nge-share ya. Nah, silakan dilihat ya, saya juga belum sempat melihat ya, apakah hasilnya ada peningkatan ya. Ya, semoga ada peningkatan ya dari TO2 gitu. Nanti kita agendakan lagi di bulan April, insya Allah ada TO lagi ya. TO lagi yang ke-4 ya. Kita targetnya 5 kali targetnya itu. Meskipun kalian juga sering ya mungkin ikut TO juga di luar ya, atau yang ikut bimbel di luar juga ikut beberapa kali TO. Nggak ada masalah ya. Jadi semakin banyak, semakin sering itu kita sekaligus mengetes. Ibaratnya kalian selama ini belajar berlari gitu ya, berlatih berlari, kita ngetes di lapangan ya. Saya pernah membaca dari cerita motivasi itu ya, bukan cerita motivasi tapi pengalaman seorang pelari, bagaimana dia hanya ingin meningkatkan ya, lari cepat misalkan 100 meter ditempuh dalam waktu 9 detik gitu ya. Untuk dia bisa mempersingkat 1 detik aja, itu bisa latihan lebih dari 3 bulan katanya gitu ya. Itu hanya untuk menambah waktu yang hanya hitungan detik ya. Jadi ketika di awalnya sudah maksimal misalkan di angka 9 detik gitu ya, atau 8 detik atau 7 detik gitu ya. Untuk dia bisa mengurangi 1 detik lagi itu butuh waktu latihan bisa sampai 3 bulan gitu ya. Itu untuk hanya mengurangi waktu 1 detik untuk seorang pelari cepat gitu. Ya tentunya kalian juga sama, untuk semakin mahir ya, karena kita mau tes ya, tentunya latihan soal untuk tes gitu ya. Ya tentunya butuh jam terbang gitu ya. Makanya kalau kayak pilot itu sebutnya jam terbang ya. Kalau semakin jam terbangnya tinggi, maka pengalamannya semakin banyak gitu ya, menghadapi berbagai kondisi di lapangan. Nah, kalian juga sama nih dalam konteksnya mengerjakan soal, semakin sering kita berlatih, semakin banyak soal yang kalian coba, maka itu juga akan memperbanyak pengalaman ketika nanti ada yang muncul ketika tes atau di lapangan perjuangan sesungguhnya gitu. Ya, sama semakin pemain bola itu juga, kalau main bola hanya 1,5 jam gitu ya, 90 menit. Tapi mereka berlatihnya itu berbulan-bulan ya untuk menghadapi sebuah event pertandingan gitu. Jadi memang ajang laga, ajang pertempuran itu
singkat dibanding latihannya, ya latihannya berbulan-bulan, perangnya hanya 2 hari misalkan, latihannya berhari-hari, berbulan-bulan, ya kita tandingnya cuma 1 jam misalkan. Ya semoga tetap selalu semangat ya. Hari ini hari Jumat, insya Allah hari yang penuh keberkahan, ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan. Kita insya Allah sepekan lagi puasa ya. Kalau Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 2 April, hari Sabtu depan kalau nggak salah. Kalau pemerintah belum menentukan, jadi nanti Jumat depan tuh baru ada sidang isbat ya dari di bawah Kemenag gitu ya, sehingga nanti akan ditetapkan apakah tanggal 2 serentak semuanya puasa atau ada yang tanggal 3 gitu ya. Ya tinggal kita ikut yang mana gitu ya, bebas ya, maksudnya sesuai dengan kemantapan hati. Baik, untuk mulai kegiatan belajar kita, mari kita bukan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sekarang hari ini kita melanjutkan, kemarin kita sudah membahas listrik statis, hari ini kita membahas listrik dinamis ya. Dinamis ya, ini materi yang ya sebenarnya masih hangat ya, karena ini materi semester 1 kelas 12 gitu ya. Tapi tidak ada salahnya juga kita bahas lagi, kita review lagi, kemudian kita lihat bentuk-bentuk soalnya seperti apa gitu ya, yang terkait soal-soal UTBK. Listrik dinamis ya, listrik itu kalau statis tuh ya sifatnya listrik yang diam, ya perubahannya muatan, paling interaksinya berupa tarikan, dorongan gitu ya, menghasilkan gaya potensial ya, muncul tegangan potensial listrik gitu. Nah, listrik dinamis ini listrik yang mengalir gitu ya, mengalir. Ketika mengalir maka timbul arus ya, sama kayak air mengalir ada arus air. Di jalan lalu lintas itu mengalir maka ada arus lalu lintas gitu ya. Nah, arus itu menunjukkan seberapa ini ya, seberapa banyak atau seberapa padat benda atau sesuatu yang melewati jalur gitu ya. Kemudian mengalir juga tentunya membutuhkan media ya, butuh media. Nah, media itu karena bentuknya bermacam-macam, maka nanti media ada yang dia kalau yang lewat itu lancar ya, ibarat lewat jalan tol gitu ya. Ada juga media yang kalau dilewati dia agak susah ya, ibarat jalan yang jelek gitu ya, sehingga yang bergerak itu lambat ya. Ya, sehingga sifat bahan kita mengenal ada konduktor, isolator, itu ya, adalah karakteristik bahan ketika dilalui listrik gitu ya. Nah, pada membahas listrik dinamis, kita selalu ingat, penting bahas yang pertama adalah mengenai arus ya, arus. Nah, kita bahas pertama mengenai arus listrik. Listrik ya. Gitu ya. Nah, arus listrik yang melalui sebuah penampang ya, pada kabel misalkan ya. Nah, memang kalau di SMA ini kita nggak belajar mengenai kerapatan ya, kerapatan arus. Kalau di SMK itu ada kerapatan arus. Jadi misalkan listrik yang tegangannya 450 volt itu boleh pakai kabel ukuran berapa, misalkan 0, mili gitu ya. Kalau listriknya tegangannya atau dayanya itu 900, maka harus pakai kabel minimal 1 mili ya. Atau yang 3 paket misalkan yang 1200, maka harus pakai yang 1,5 mili gitu ya. Jadi ada standar kabel sebenarnya, standar kabel, sehingga di rumah itu tidak mengalami panas pada kabelnya ya. Nah, tentunya kalian pernah, kalau yang dulu lama di JMBPS ya, di hall A itu ketika AC menyala seringkali ketepret ya, mati lampu, listriknya turun. Padahal kalau kita baca di speedometernya itu dayanya tinggi, dayanya sampai berapa belas ribu gitu ya, 16.000 atau berapa gitu. Tapi hanya menyalakan AC 4 aja itu mati. Padahal AC 4 itu kalau kita hitung, kalau masing-masing AC itu 1 PK ya, 1 PK itu sekitar 700 watt ya. Berarti kalau 4 itu tinggal 700 kali 4 ya.
itu belum sampai 10.000. Atau kalau misalnya tiap ruang itu ada 2 kali 4 berarti 8 ya. 8 kali 700 itu juga belum 10.000. Harusnya tidak menjepret gitu ya. Cuma seringkali teknisinya atau mungkin pemborongnya itu pakai kabel yang speknya rendah, yang kecil, ya diameternya nggak mencukupi. Sehingga ketika butuh arus yang tinggi, arus yang lewat banyak, kabelnya sebenarnya nggak muat ya, sehingga dia panas ya, panas, gesekannya tinggi. Itu yang membuat listrik menjepret ya, meskipun dayanya harusnya kuat. Nah, arus ini adalah ya muatan yang lewat tiap waktu gitu ya. Yang mengalir adalah muatan listrik dalam satuan waktu. Gitu. Muatan satuannya kolom, waktu sekon ya, kolom per sekon. Itu kita kenal dengan satuan arus gitu ya, arus. Kemudian berikutnya pasti hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu adalah hukum apa istilahnya? Dasar banget ya. Jadi kalau kita bahas listrik itu dasarnya hukum Ohm ini kan. Semenjak dari kita SMA ya, atau mungkin bahkan SD kan udah belajar tentang konsep V sama dengan I kali R ya, atau I sama dengan V per R. Nah ini sebenarnya awal percobaannya ketika kalian masih ingat ya, bagaimana kalau dibuat grafik antara hubungan tegangan, arus, dan hambatan gitu ya. Sehingga kemudian tersimpulkan persamaan I sama dengan V per R ya, bahwa arus itu selalu sebanding dengan tegangannya gitu ya. Dan tegangannya makin tinggi, arusnya seringkali makin tinggi gitu ya. Kalau misalkan R-nya konstan gitu ya, R-nya konstan. Rumusnya ya bisa juga V sama dengan I kali R. Ini rumus ini sangat di luar kepala gitu ya, sangat di luar kepala. Jadi semua saya yakin sudah sangat familiar dengan rumus tegangan sama dengan arus kali hambatan gitu. Hambatan itu yang kalau kita sering, kalaupun tidak dalam rangkaian elektronik ya, lampu itu semua itu hambatan ya. Lampu itu menjadi hambatan. TV itu juga hambatan ya. Jadi semua perangkat yang kita nyalakan itu dia menjadi hambatan. Kulkas itu sebenarnya hambatan. Jadi dalam konteks yang besar hambatan itu ya satu benda yang besar. Tapi kalau kita bicara kecil, satuan mini ya, hambatan ya resistor gitu ya. Itu juga hambatan. Lampu itu hambatan. Yang kecil adalah dalam satuan rangkaian listrik ya kayak resistor gitu ya. Tapi kalau kita bicara yang ukuran besar ya elektronik yang kita pakai ya, TV, AC, kulkas, lampu itu sebagai hambatan. Nah, yang berikutnya adalah tentang rangkaian hambatan ya, rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan kita mulai dari rangkaian seri ya. Maka nanti rangkaian seri itu bisa untuk ya rangkaian baterai, rangkaian lampu gitu ya. Lampu ini juga seri ya seperti ini ya. Prinsipnya rangkaian seri itu kalau putus satu maka mati semua gitu ya. Misalkan ini kalau diputus di sini jepret lampu mati semua. Ini juga kalau putus satu sini semua juga mati. Ini juga kalau putus satu semua mati gitu ya. Itu ciri rangkaian seri ya. Jadi dia nyambung ya, bersambung. Nah, kalau dalam kita seringnya pakai simbol ya seperti ini ya, simbol hambatan ya, pakai R ya. Meskipun dia resistor ataupun dia lampu ya, simbolnya sebagai R. Pada rangkaian seri, ini kalau kita menghitung hambatan total tinggal ditambahkan ya, gampang ini. Semua orang juga sudah hafal ya dari SMP. Kemudian yang paling penting pada rangkaian seri itu arusnya sama ya. I total itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Jadi arus yang mengalir itu sama. Kalau di sini 10 ampere ya, semua hambatan dapat 10 ampere, 10 ampere, 10 ampere ya, lewat. Tegangannya nggak sama ya. Jadi nanti V totalnya itu akan dibagi V1, V2, V3 ya. Misalkan V totalnya 10 ya bisa aja itu masing-masing 5, 2, 3 ya. Totalnya menjadi 10 ya. Ini persamaan dasar yang perlu kita ingat ya. Kemudian pada hambatan itu juga ada juga hambatan jenis ya. Hambatan jenis misalkan sebuah kawat ya, sebuah kawat itu dia mempunyai hambatan jenis ya. Nah, kita bisa menghitung hambatannya nanti dengan hambatan jenisnya, kemudian kali panjang kawatnya dibagi luasnya. Nah,
kita lihat di sini bahwa semakin panjang kawat itu makin besar hambatannya. Tapi kalau semakin luas, ya itu hambatannya makin kecil. Ya, jadi kalau kabel itu ukuran semakin besar, maka hambatannya semakin kecil dibanding kabel yang kecil. Ya kan? Tapi kalau panjang itu berpengaruh langsung ke hambatan. Luas itu berkebalikan ya. Jadi kalau kawat yang kecil, kabel yang ukuran 1 mili dengan kabel yang ukuran 2 mili itu hambatannya lebih besar yang 1 mili. Logikanya kenapa? Ibarat jalan itu dia kecil, ya. Ibarat jalan kecil dilewati kendaraan yang sama, maka dia akan sempit. Jadi kayak hambatan. Kalau jalannya luas, ya, luas penampangnya besar, itu ibarat jalan tol itu ya, lebar gitu, sehingga yang melewati itu bebas hambatan. Gitu ya. Ini roh hambatan jenis, ya. Hambatan jenis. Hambatan jenis. Itu rangkaian seri. Berikutnya rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel itu cirinya kalau diputus satu ya lainnya nggak mati. Misalkan ini diputus sini gitu ya. Maka yang mati hanya ini saja. Yang dua ini nggak putus ya, tetap nyala. Ini juga sama ya. Kalau ini yang kita putus satu di sini yang mati hanya ini saja gitu. Yang ini tetap nyala gitu. Ya nggak ngaruh gitu. Itu rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel. Jadi kalau rangkaian paralel itu ya sering kita pakai di rumah itu ya paralel ya banyak kan ya, sistem pemasangan lampu di rumah kita ya. Sehingga setiap lampu itu punya tombol masing-masing. Kalau kita seri semuanya itu satu rumah bisa pakai satu tombol ya, satu saklar itu bisa untuk semua. Itu kalau kita seri itu bisa, cuma nanti repot ya. Repot. Nah digunakan simbol ya seperti ini ya, simbol R. Rangkaian seri paralel itu ya. Ini R1, R2, R3. Pada rangkaian seri, kalau ngitung hamba totalnya ya per R ya, per R1 plus per R2 plus per R3. Yang perlu kita ingat, yang sama adalah tegangannya ya. V totalnya itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian arusnya I totalnya sama dengan I1 plus I2 plus I3. Nah, jadi berkebalikan ya dengan yang tadi. Kalau seri arusnya yang sama, kalau paralel tegangannya yang sama. Nah, prinsip itu yang perlu diingat ya, karena kalau udah tahu prinsip itu, rumus lainnya hanya rumus hukum Ohm aja gitu. Ya. Itu yang mudahnya di dalam ini ya, listrik statis ini. Terakhir tentang daya ya, daya. Ini saya hanya mau mereview rumus-rumus utamanya ya, daya. Meskipun ada juga hukum Kirchhoff nanti ya. Daya P. P itu kan W per T ya. Prinsipnya itu sama daya pada listrik ataupun daya pada ini ya. Daya pada apa ya, kita dulu belajar usaha energi itu kan ada daya juga. W ya dari energi. Energi itu ya ini yang fit ya. Kalau kita punya energi maka tubuh kita fit ya. Tegangan kali arus kali daya kali waktu ya. Sehingga nanti P itu VIT per T. Jadi VI saja. Ya ini bisa diuraikan ke yang lain. Baik, mungkin untuk secara rumus itu ya. Nah, kita langsung ke soal biar nggak terlalu lama ceritanya ini. Kita ke soal yang pertama. Soal teori. Tapi harus kita analisis. Karena ini banyak persepsi. Jika lampu B dilepas, ya, maka lampu yang menyala lebih terang yang mana? Gitu. Coba silakan dicermati. Yang mana coba?
Ya, jadi kalau yang B itu dilepas, maka ini yang B jadi nggak ada. Nah, kita tinggal membandingkan ini antara A dan C dengan D dengan E itu terang mana gitu. Kalau A dengan C otomatis posisinya sama ya. Ini pilihannya A, C, A, D, C, D, C, E, D, E. Kalau D dengan E arusnya sama nggak? Sama ya, karena seri. Ya, seri. Kemudian D dan E, itu antara ini ada B dengan tidak ada B, berpengaruh nggak bagi D dan E ini? Kalau kondisi awal masih ada B, dengan kondisi kedua tanpa B, berpengaruh nggak terhadap D dan E ini? Yang pengaruh hanya A dengan C ya, karena kondisi awal ini kan satu kesatuan nih. Jadi arus ini, karena ini paralel, maka arusnya akan dibagi 3 ya, A, B, C. Kalau tidak ada B, makanya dibagi A dan C. Tapi bagi D dan E nggak ada pengaruhnya. Mau di sini tambah lampu, ya bagi D tetap, karena dia di sini rangkaiannya seri sendiri. Yang E juga sama seri sendiri, gitu ya. Nggak harusnya tetap. Gitu. Maka kalau B dilepas, yang menyalip terang adalah lampu A dengan C ya. A dengan C. Oke, kita sekarang bandingkan ya. A dan C dengan DE ya. D dan E. Gitu ya. Kalau A dengan ini ya, A dan C, saya kan paralel ya. Contoh misalkan, ini arus mengalir 4 ampere misalkan, contoh 4 ampere. Maka nanti dia akan dibagi 2 ya. A dengan C itu kalau hambatannya sama dia bagi 2, berarti 2 ampere, 2 ampere. Yang D itu berarti untuk 4 ampere, 4 ampere ya. 4 ampere, 4 ampere. Nah, gitu. Memang pengaruhnya B dicopot itu A dan B yang makin terang ya, ini lebih terang. Tetapi kalau kita bandingkan AC dengan DE itu terang mana kira-kira? Terang mana? Karena otomatis arusnya besar yang lewat D sama E ya. Karena tadi contoh misalkan arusnya 4 ya. Arus 4 ini kalau ini kan dibagi 2, berarti kalau hambatannya sama, berarti akan terbagi 2 persis 2 ampere, 2 ampere. Sementara nanti yang lewat ke D ini kan kembali 4 lagi nih 4 ya. Maka ke D itu 4 ampere, di E juga 4 ampere gitu. Ya kan? Nah, kalau lihat dari situ kan arusnya berarti besar yang di D dan E ya. Karena 4 ampere gitu. Nah, sekarang kira-kira terang mana itu? Antara A dan C dan D dengan E. Ya, kalau kita bicara arus yang paling besar adalah D dengan E ya. D dengan E karena dia arusnya paling besar gitu ya, paling besar. Tapi kalau kita hanya meninjau pengaruh B tadi dibanding dengan kondisi awal, memang yang A dan C itu bertambah terang gitu ya. Tapi terangnya itu tidak dapat mengalahkan D dengan E gitu, karena D dengan E itu kondisi awalnya dia sudah harusnya lebih besar ya, karena dia rangkaian seri. Nah, memang ini jawabannya ya agak ini. Nah, kita makanya kita analisis ya, kita analisis.
Jadi jawabannya adalah D dengan E ya, karena dia tetap posisinya arusnya lebih besar. Gitu. Lampu D dengan E ya, lampu D dengan E. Jadi kita jangan terkecoh, hanya B dilepas. Oh B dilepas berarti A dan C yang ngaruh. Ini enggak, memang iya benar ya. D dan ini enggak pengaruh oleh pelepasan B. Cuma yang tanya karena yang lampu lebih terang ya, lampu lebih terang itu berarti tetap D dan E karena dapat arus yang lebih besar. Gitu. Oke, memang kalau sekilas kelihatannya A dan C ya, A dan C. Cuma kalau kita buat tadi permisalan arus, ternyata ini tetap dibagi dua, yang ini enggak dibagi dua. Oke, kita teruskan. Arah arus listrik dalam suatu kawat penghantar sama dengan arah gerak elektron dalam penghantar tersebut. Benar atau salah? Ini kan pertanyaannya betul atau salah. Ya. Betul atau salah? Arah arus itu searah dengan arah elektron atau searah dengan itu apa namanya proton atau apa arahnya ya? Benar, gimana? Arah arus berlawanan ya. Jadi arah arus itu ya, arah arus kalau arah arus ke sana ya. Ya gini. Arah arus ke sana, maka nanti arah elektronnya itu berlawanan arah ya. Gini. Jadi arah arus itu berlawanan arah dengan arah elektron ya. Jadi ini pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Arus listrik dalam suatu kawat penghantar mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Benar atau salah? Benar ya. Ya, jadi sama kayak arus air juga akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kalau listrik itu ngalirnya dari tempat yang potensialnya tinggi ke tempat yang potensialnya rendah, ya. Biasanya potensial tinggi itu kalau di baterai ditandai dengan tanda positif ya, yang rendah ditandai dengan tanda kutub negatif. Itu kalau pada baterai ya, batu baterai yang di center, yang di jam dan di remote gitu ya. Oke, ini ada hubungan sebab akibat enggak ini? Ya, ini ada hubungan sebab akibat ya, cuma pernyataan yang atasnya pernyataannya salah, penyebabnya benar. Soal berikutnya. Perhatian rangkaian listrik berikut. Arus yang mengalir pada tahanan-tahanan adalah 8. Pada tahanan 8 ohm adalah 0,33 ampere. Bentar, yang mana tahanan 8 ohm itu? Tahanan R1 10 ohm. Arus yang mengalir pada tahanan 8 ohm.
8 ohm ya. Nah, ini soal ini ganti ya. Ini ganti ya 8 ohm ya. Makanya salah soal ya. Ohm. Oke. Arus yang mengalir pada tahanan-tahanan 8 ohm adalah 0,33 ampere ya, dengan arah dari B ke A ya, dari B ke A. Berarti dia arah arusnya begini ya, B ke A. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa ngecek itu pakai ini ya, hukum Kirchhoff ya. Tadi nggak lupa, tidak saya jelaskan. Semoga masih ingat ya. Yang sigma E min sigma I kali R sama dengan 0 ya. Nah, kita ingat dulu arah putaran loop ya, masih ingat ya, arah putaran loop gitu. Misalnya kita mulai dari, boleh dari manapun ya, mau dari B ke A atau titik A misalkan. Dari titik A, ini dari A ke B ke C ya. Di sini ketemu kutub positif dulu, ya. Ini kan positif ya. Maaf, negatif ya, negatif baru ke positif. Masih ingat kalau ketemu negatif itu berarti ininya tandanya positif ya. Karena kita pakai rumus yang minus ya, karena ada lagi satu lagi rumus kalau nggak salah sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0 ya. Itu hanya beda di perjanjian tandanya ya. Nah, misalkan kalian menggunakan ini apa? Referensi buku ya, referensi sumber yang menggunakan rumus sigma I apa sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0 ya. Nah, sekali lagi rumus ini ada dua versi ya, biar nggak bingung. Ada yang pakai sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Saya tuliskan di samping. Ada versi yang sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Nah, ada juga ya. Jadi kalau kalian lihat buku ada yang pakai min, ada yang pakai plus. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang pakai plus ini, kalau dia arah loopnya ini ketemu dahulu dengan kutub positif, dia tandanya positif. Tandanya negatif ya. Nah, kalau ini kan berkebalikan nih, ketemu negatif dia jadi positif. Nanti di sini ketemu positif ya, kita tandanya negatif berkebalikan. Min ya, 12 min 6. 12 min 6 dikurangi ya. I ya, ini kan I-nya cuma 1. I kemudian kali R. R-nya itu kita lihat ada yang 8 dan yang 10 ya. Ada yang 8 ada yang 10. Berarti nanti I kali 10 tambah I kali 10. Ini kan lewat sini dulu ya. Sini ketemu lagi I ditambah I kali 8 itu sama dengan 0. Ya. 6 min 18 I sama dengan 0. I sama dengan
6/18. Nah, ini apa? 6/18 ya. Sama dengan 18 bagi 6 sepertiga ya. Sepertiga itu 0,33 ya. Sepertiga 0,33. Nah, ini sama ya nih. 0,33. Nah, kita kalau mau pakai rumus yang model ini, yang sebelahnya ya. Nah, ini ketemu dulu kutub negatif ya, berarti nanti min 12 ya, min 12. Muter ke sini ini ketemu 6-nya positif, berarti plus 6. Ditambah sama ya, 1 kali 10 dan apa I kali 10 dan I kali 8. 18 I sama dengan 0. Ya. Min 6 tambah 18I sama dengan 0. Sama kan? Jadinya I sama dengan 6/18 ya. Jadi rumus yang minus sama yang ini plus hanya beda tanda ya. Tanda di ini di tegangannya. Oke, jadi pernyataan pertama benar. Silakan ada yang ditanyakan ya. Jadi kalau ada yang serasa bingung boleh tanya. Berikutnya yang daya. Daya yang disisipasikan tahanan terus disisipasi tahanan 10 ohm adalah 0,87 watt. Daya ya. Daya P sama dengan P kali I ya. P sama dengan P kali I. P kali I atau I kuadrat kali R ya. Tadi arusnya 0,33 kuadrat kali 10. Nah, benar enggak itu? Nol koma tiga kuadrat salah ya. Jadi tidak 0,87. Oke, ini salah gitu. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Biasanya hukum Kirchhoff yang ini ya sigma E min sigma I kali R ini agak ini ya, agak butuh waktu yang panjang itu kalau loopnya ganda ya, loop ganda. Bahkan ada juga yang loopnya 3 itu agak butuh waktu yang cukup lama itu ya. Ya meskipun ada juga cara praktis kalau nggak salah ya. Cara praktis tuh kalau nanti soalnya sudah dimodifikasi sama pembuat soal kadang nggak bisa digunakan. Ya. Jadi kita lihat soal selanjutnya. Metode ampere voltmeter dipasang seperti gambar ya untuk mengetahui besar hambatan R. Ya. Maka nilai R adalah ya silakan dipikirkan pakai apa ya.
apakah hanya dengan cara biasa, ya kan rumus V kali R berarti V per I ya. Ya kan, cukup pakai rumus itu doang kan. Berarti ini gampang ini 0,3. 5 ya, 5 ohm. Nah, ada soal yang gampang juga ini. Jadi UTBK juga soalnya ada yang gampang. Satu langkah ketemu gitu ya. Atau ada cara lain? Alfitrah gimana? Yes. Pak. Ya. Nanya Pak. Itu kalau misalkan voltnya ada di voltnya paralel sama hambatannya itu tegangannya tetap sama aja ngalir ke seluruh rangkaiannya atau gimana? Oke. Ya. Baik, ini ternyata tegangannya bukan di sini ya. Bukan di dalam bukan di rangkaian utamanya ya. Bukan di luar situ. Jadi ini kalau nggak salah metode ampere voltmeter ini dia menghitung ini ya, apa hambatan di voltmeternya ya. Itu. Oke. Bisa juga nih. Jadi makanya kalau pakai kok terlalu mudah gitu ya. Oke. Jadi kita analisis kembali soal ini gitu. Baik, ini arusnya adalah arus yang melewati ini ya, arus yang melewati ini. Nah, kita tahu kalau rangkaian rangkaian paralel tegangannya gimana? Sama atau beda? Sama. Tegangannya sama. Berarti di sini juga 1,5 volt ya. Sama ya, 1,5 volt, 1,5 volt. Berarti kalau 1,5 maka kita bisa memperkirakan di sini berapa V-nya itu. Tadi rangkaian paralel tegangannya kan sama ya, benar nggak? V total sama dengan V1, V2 ya? Iya Pak. Iya kan, nah, berarti sini juga 1,5 ya, 1,5. Oke, berarti tegangan di sini juga 1,5 volt. Gitu. Bentar. Tadi nyanyi apa? Nilai R ya. Nah, berarti kalau 1,5 ya, ini arusnya 0,3 ampere. Kalau arusnya 0,3 berarti totalnya I total 0,3 ampere. Ini tegangannya sama ya, tegangan sama. Berarti kalau tegangan sama, kemungkinan arusnya sama nggak? Maksudnya bahwa arusnya akan terbagi dua gitu, atau tidak? Kalau paralel terbagi dua nggak sih Pak? Ya kalau arus memang dia kan terbagi dua di sini ya. Jadi misalkan 0,3 ampere ini kebagi dua. Nah pembagiannya itu biasanya tergantung perbandingan hambatan memang. Hambatan ya, karena kan di sini V kali R ya. V kali R. Nah ini udah dapat tegangannya kan sama nih 1,5 volt, 1,5 volt ya. Makanya tergantung R-nya. Itu. R ini akan berpengaruh kepada arus yang mengalir gitu ya. Arus yang mengalir. Nah, R P per I. Nah, I-nya ini modelnya cuma ini doang.
Kan ini juga harusnya sih ada hambatan juga kan, tetap ya. Hambatan. Tegangannya udah sama. Mana coba? Akhirnya hambatan total. Sehingga arusnya berapa? Apakah arusnya sama 0,3 ampere atau 0,3 ampere ini dibagi 2? V-nya ini sama 1,5 volt. Oke, kita mencoba menggunakan ini tegangan hambatan jepit ya. Hambatan jepit. Oh, cuma R kecilnya nggak ada ya. Kalau arusnya sama, memang arus kalau R-nya sama, ya I-nya sama gitu ya. Nah, sekarang kita hanya tahu ini tegangannya sama, 1,5 volt, 1,5 volt. Arusnya totalnya 0,3 ampere ya, 0,3 ampere. Nah, kayaknya sih R-nya cuma ini ya, ini kan gambar ini ya. Ini voltmeter ini hanya ngukur ini ya, ngukur tegangan yang melewati R ya, gitu ya. Gitu. Sehingga hanya ada R ini. Sehingga harusnya sama kan? Benar nggak? Oh, Atau gimana? Mana coba Ali Fitra? oh, berarti ini sama aja nyari satu hambatan doang ya, Pak? Ya kayaknya gitu. Berarti paralel atau enggaknya itu enggak pengaruh kan? Soalnya hambatannya cuma ada satu. Bacanya satu ya. Oke, oke, Pak. Nah, cuma kalau ada yang mungkin pernah membaca sumber lain, bisa juga didiskusikan. Ya, siapa tahu pernah melihat soal itu berbeda gitu ya. Oke, sementara itu ya. Karena ini asumsinya nih, ini kan sebenarnya ini kan simbol ampere meter ya, simbol ampere meter, simbol voltmeter ya, voltmeter. Jadi dia ngukur ya, ngukur R di sini, kemudian nih ngukur arus yang lewat. Gitu. Kayaknya seperti itu ini. Oke, kita teruskan dulu. Dua buah lampu listrik A dan B disusun seri dipasang tegangan 220 volt. Ya. Ini arus AC 220 volt. Lampu A itu 36 watt 220 volt. Lampu B 18 watt 220 volt. Susunan lampu tersebut berlaku titik. Apakah tegangan pada kedua lampu sama? Apakah arus pada dua lampu sama? Apakah daya dua lampu sama? Apakah jumlah daya dua lampu 12 watt? Gitu ya.
Tegangan pada kedua lampu. Tegangan. Oke. Kita ingat tadi rumus daya ya, rumus daya P. P itu yang kaitannya sama P kan V kali I gitu ya. P kali. Ada juga P itu I kuadrat kali R. I kuadrat kali R. Ada juga P kuadrat per R. Nah, ini rumus. Nah, sekarang kalau dayanya sama, dayanya bukan nggak sama ya, apa dayanya sama? Oh beda, 36 sama 18 ya. Yang sama adalah tegangannya, tapi dayanya berbeda. Tegangan pada dua lampu sama ya. Kalau tegangan sama ya, ya kelihatan tegangannya 220 volt, 220 volt ya. Berarti tegangan pada lampu sama tegangannya. Berikutnya arus pada kedua lampu sama. Arusnya sama enggak? Arusnya apakah sama atau beda? Arusnya sama ya, arusnya sama ini. Jadi arus sama itu kita nggak usah pusing-pusing hitung. Ini kan rangkaian seri ya. Ingat-ingat rangkaian seri itu harusnya selalu sama, gitu ya. Meskipun nanti ya hambatannya berbeda. Daya pada kedua lampu sama, beda ya. Ini 36 sama 18 watt, ya, sehingga dayanya tidak sama. Jumlah daya pada dua lampu 12 watt. Apakah jumlah dua lampu itu 12 watt? Jumlah dayanya? Daya total ya. Daya total. Jumlah daya kepada kedua lampu. 12 watt. Jadi kalau daya pada rangkaian seri ya, beban lampu ini kita bisa menghitung itu pakai rumus kayak hambatan paralel ya, malah seper P total P ya, P total sama dengan seper P1 plus seper P2 gitu ya. Nah, kayaknya gitu, nanti kalian coba cari referensi ya, benar enggak itu rumus itu. Kayaknya sih benar ya, jadi untuk menghitung itu. Nah, kalau dengan ini kita bisa menghitung ya, seper 36 plus seper 18 ya. Benar ya, karena jadinya 36/3 ya. Nah, ini cuma dayanya betul. Baik, kita lanjutkan. Dua buah kawat tembaga panjang yang sama ya, memiliki diameter 1 mili dan 2 mili. Dua kawat dihubungkan dengan sumber tekanan yang sama besar ya. Rasio antara arus listrik yang mengalir pada kawat berdiameter 1 mm dan kawat berdiameter 2 mm adalah. Jadi ini ditanyakan rasio arus yang mengalir ya. Ini kalau kawat diameternya berbeda ya. Panjangnya sama tapi diameternya berbeda. Nah, kita ingat itu yang sama adalah tegangannya ya, tegangan sama.
Bisa ya? Coba kasih kesempatan mengerjakan dulu ya. Berapa ketemunya? 1/2 atau 1/4? Baik. Hah? Iya. Ini kan pakai rumus tadi ya. Rho kali L per A. Nah, ini kan biasanya ini kawat ya. Kawat kabel itu kan bentuknya lingkaran ya. Nah, kan ada tulisannya diameter ya. Nah, maka kita cari luasnya ya. Rho L per A2. I per ya. Kalau diameter kan 1/4 VD ya. 1/4 VD kuadrat 1/4 VD2. Nah, gitu kan. I per diameter 1 kuadrat sama dengan 1. I2 per diameter 2 kuadrat. Nah, diameter satunya 1 ya. Maka I1 per 1 kuadrat, I2 per 2 kuadrat. Ya. Maka 1/4 ya. Maka I1 per I2 sama dengan 1/4. Jadi ini kata kuncinya adalah pada tegangan sama ya, misalkan sumber tegangan sama gitu. Maka di sini kita mengacunya kepada yang sama, OV-nya sama gitu ya, sama dari P sama. Nah, P kita uraikan I kali R. Ya, kita biasanya kalau kaitannya sama panjang dengan luas berarti hambatan ini ke persamaan hambatan yang ada masa hambatan jenis panjang sama luas ya, kaitannya ke sini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, kita lanjutkan. Ya, yang mana? Nih. Nih.
Ya, Oke. Baik, kita cek kembali ya. Dari rumus daya P sama dengan ini aja pakai rumus ya, P sama dengan V kuadrat per R. Coba kita cari R-nya ya. R sama dengan V kuadrat per P ya. Nah, ini dari spek lampunya berarti 220 kuadrat dibagi 36 ya. Berapa itu? Nah, ini kalau kita hitung R ya, sehingga nanti kalau kita mau ngitung tegangannya, ya pakai V sama dengan I kali R. Memang kalau kita lihat R-nya itu memang beda gitu ya, pakai R beda. Nah, Oke. Jadi kalau perbandingan antara R1 dengan R2 berarti 220 kuadrat per 36 banding 220 kuadrat per 18 ya. 18. Jadinya 18 per 36 ya. Benar enggak? Ya kan? 1/2. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sini nanti R-nya itu berbanding 1/2 ya. 1/2. Sehingga kalau 1/2, kalau kita masukkan tegangannya ya, VI kali R, kan asumsinya harusnya sama ya, harusnya sama. Memang kalau dari rumus ini tegangannya beda ya, tegangannya berbeda. Ya, kalau pakai asumsi pertama kita tarik R-nya, R masing-masing ini udah beda, R1, R2 itu masing-masing berbanding 1/2. Jadi ini yang dayanya kecil ini R1 itu sama dengan setengah dari R2 ya, hambatannya lebih besar yang ini malah gitu. Hambatannya kalau dayanya kecil itu hambatannya besar, benar nggak? Dayanya besar, hambatannya kecil. Nah, dari rumus ini, rumus P sama dengan P kuadrat per R ya. Jadi rumus bentar, bukan. Rumus R sama dengan tadi V kuadrat per P ya. Kalau P-nya kecil berarti R-nya besar ya. Dayanya kecil, R-nya besar. Dayanya besar, R-nya kecil. Ya. Jadi alat-alat yang dayanya besar itu dia hambatannya kecil ya. Hambatannya kecil. Karena dia hambatannya kecil makanya memakan arus yang besar, memakan daya yang besar ya, daya yang besar.
Nah, sehingga dengan ini hubungan ini, maka yang ini tegangannya lebih besar ya, tegangannya lebih besar. Ya, jadi tegangannya kalau dari spek lampunya memang sama ya, tapi ketika sudah dipasang pada rangkaian, maka berbeda ternyata ya. Ini baru kita tinjau ulang. Ya. Kalau kita hanya melihat spek lampu, benar tegangannya sama. Cuma kalau kita hitung dari rangkaian, dia berbeda. Ya, maka ya karena ini bentuknya rangkaian, ya berarti kita ikut rangkaian ya. Berarti ini nggak sama ya. Gitu ya. Karena kita buktikan dengan ini berbeda. Hambatannya berbeda, maka tegangannya berbeda. Oke, yang lainnya ada berpendapat? Ya, terima kasih. Oke, kalau nggak ada, lanjut kembali. Tadi sampai ini ya. Ya, dalam rangka listrik ini GGL baterai adalah GGL baterai B, GGL 48, sebesar 12 volt. Akan diukur dengan voltmeter yang pertahanan atau voltmeter yang mempunyai hambatan dalam itu sangat besar ya. Pembacaan voltmeter V memberikan hasil sebesar 10,5 volt, sehingga besar arus listrik yang melewati baterai B adalah, ditanyakan arus yang lewat ke B. Besar arus ya, besar arus. Nah, ini yang belum ada adalah R-nya ya, R. Nah, kita bisa menggunakan ini ya, persamaan tegangan jepit E sama dengan I kali R. Kemudian ini bisa kita uraikan menjadi itu P R plus R sama tegangan jepit ya. Sini E-nya 10,5, kemudian tegangan baterainya 12, R-nya oh ya 15 ohm ini. Ini R besarnya ini 15. Oke.
10,5 kali 15 tambah 10,5 kali R sama dengan 12 kali. Ini 180. Ini 110,5 kali 15. Ini bisa disederhanakan nggak persamaan? Nggak bisa disederhanakan ya. Coba kita lihat. 10,5 kali 15, 10,5 kali R, 12 kali 15. Susah ya disederhanakan ya. 10 R sama dengan 180 kurangi 157. 2,5. 2,5 ya. Maka R sama dengan 22,5 bagi 10, berapa itu? 2,5 dibagi 10,5. 2,14 ya. R ya. Tanyakan I. I itu I sama dengan V per R. Nggak ada jawabannya. Yang 12. Hmm. Ini para dapat di ketemunya. Berarti ini langkah ini tetap dipakai ya atau enggak? Ini tetap ya nyari R kecil ini.
Jadi langsung pakai rumus apa? E sama dengan I kali R. Terus 10,5. Langsung. R-nya langsung ini 15. Langsung dapat ya? 10,5 bagi 15. Ya pakai ini malah dapat ya 0,7. Ya kali. Ini kalau panjangan malah nggak dapat ya. Ya itu mungkin yang lainnya ada ini, ada menemukan cara lain kali. Ada, kalau ada dipersilakan. Ya kalau nggak ada ya kita pakai cara itu ya, lebih mudah. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Dua buah lampu dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan dan sebuah kapasitor daripada gambar ya. Setelah saklar di S ditutup, saklar S ini ya, ditutup dalam waktu yang cukup panjang, yang akan terjadi adalah titik. Ya, saya sambil mengabsen ya. Abdul Hadi Muntasir, ada. Abu Zar Al-Ghifari, Hadir, Pak. Ahmad Syarif Hidayat, Ada, Bu. Ajmili Sifa, Alifia Salsa Nabila, Hadir, Pak. Alif Fitrah Paksinain, Hadir, Pak. Anggi Alta, Anissa Waninggali, Arifin Muhammad Haris, Arik Putra Kelana, ada. Arvin Tauran, Hadir, Pak. Arya Prawira, Arzika Raisa, Hadir, Pak. Ayu Sri Kandi, Hadir, Pak. Hadir. Beliana Ramadan, Hadir, Pak. selanjutnya Darel Andri, ada Elvidra Paratumilda, Elfrida hadir, Pak. Nggak bisa. Fasa Arni, Hadir, Pak. Farah Febrianti, Hadir, Pak. Fitriana Nuril, Hadir. Hania Sipana, ada Haris Hidayat, ada Asna Aulia, Irfan Nur Hakim, rusak. Hasna ada. Irfan ada. Kaisan Radin, Kumara Maiswara, Hadir, Pak. Lintang Gusti Kinanti, Hadir, Pak. Muhammad Arif nggak ada. Muhammad Farid, ada. Muhammad Imam Nugraha, Hadir, Pak. Naswa Eki Cahyani, Hadir, Pak. Nurlia Aziza, Kinaya Aisyah, Reva Nur. Kita teruskan.
Dua lampu tetap menyala. Benar atau tidak? Dua lampu tetap menyala. Karena ini pakai kapasitor ya. Maka nanti kalau kapasitornya itu penuh ya, dia akan mati ya. Benar nggak? Ya. Jadi kalau dia dengan kapasitor, dia nanti akan ada waktunya dia mati itu, habis. Jadi nanti yang mungkin tetap menyalanya satu ya. Nah, karena ini arus dari sini nanti mengalir dia ke sana, ini ke sini ya. Jadi nanti yang ini yang lampu keduanya tidak menyala terus ya, akan mati. Lampu satu bertambah terang, lampu dua tidak menyala ya. Nanti lama-lama lampu dua ini akan mati ya, lampu dia tidak menyala lampu dua ini. Lampu satu meredup, lampu dua tidak menyala. Lampu satu meredup. Tidak ya. Ini benar kalau Mas silang. Lampu satu meredup. Enggak, lampu satu tambah terang ya. Lampu dua tidak menyala. Jadi kalau lampunya dua tidak menyala, yang lampu satu tambah terang ya. Lampu satu meredup, lampu dua bertambah terang. Tidak. Lampu satu bertambah terang, lampu dua meredup. Tidak ya. Jadi lampu satu bertambah terang, lampu dua tidak menyala ya. Kenapa? Kenapa pada kapasitor tidak menyala? Ada yang tahu? Kan kapasitor. Ini tidak menyala. Ya. Ada yang tahu? Kan itu nih. Ini karena sumbernya DC ya. DC. Jadi kalau DC itu dia nggak bisa melewati kapasitor ya. Kalau AC masih bisa ya. Jadi ini karena sumbernya DC ya. Sumber DC itu arus tidak mengalir di kapasitor ya. Arus tidak mengalir pada kapasitor. Nah gitu ya. Jadi karena ini DC ya, DC maka tidak melewati ini ya. Kalau AC masih bisa. AC itu bisa lewati kapasitor. Bahkan biasanya untuk stabilan itu dia pakai kapasitor ya. Beberapa kabel itu ada kapasitornya. Gitu ya. Jadi karena DC ini. Nah, ini walaupun di soal nggak ditulis ya, sumber tegangan dengan sumber tegangan. Nah, cuma kita lihat gambarnya, ini gambar DC ya. Karena kalau sumber AC nanti simbolnya gini ya. Sumber AC kayak gini. Tapi kalau sumber ini dia simbol baterai atau simbol aki ya, berarti rangkaian DC. Begitu, masih ada lagi. Satu lagi ya. Nah, ini kelihatannya agak rumit nih soal kelihatannya. Karena apa nih? Lihat perhatikan. Nah, ini rangkaiannya kayak mampet gitu ya. Nah, sebenarnya rangkaian ini namanya adalah ini. Ya, kita bisa ngubah rangkaian ini menjadi gini. Ya, ini yang 2, 6, 1, 3, ini yang 5. Ini rangkaiannya ke sana ya. Gitu. Nah ini namanya rangkaian ini jembatan Wheatstone ya, jembatan Wheatstone. Ya. Wheatstone. Ya. Jadi kalau pada jembatan Wheatstone ini kalau 1 kali 6 ini sama ya. Ya. Ini 1 kali 6 6, 2 kali 3 6. Ya. Kalau rangkaian perhitungan silangnya ini sama ya, ketika 2 kali 6 sama dengan 2 kali 3 itu sama dengan 1 kali 6 ya. Itu berlaku rangkaian jembatan Wheatstone yang artinya
bahwa yang hambatan 5 ohm di tengah itu nggak kepake. Jadi sehingga yang 5 ohm itu tidak digunakan ya, atau diabaikan. Sehingga rangkaian itu akan jadi berubah gini nanti, jadi rangkaian yang biasa. Ya, karena yang 5 udah nggak dipakai, ini 2, ini 6, ini 1, ini 3 ya. Kalau udah ini kan gampang nih mencari ininya, mencari hambatannya ya. Nah, hambatannya kan berarti dapat tuh 1/8 tambah 1/4 ya. Ini R totalnya ya, ini pakai karena paralel ini kan 2 sama 6 8, ini 4 ya, sehingga 1/R sama dengan 1/8 plus 1/4 ya, sehingga R totalnya itu akan kita dapatkan 8/3 ya, 8/3. Udah dapat itu tinggal nyari ini ya, V-nya ya, V. Kemudian ini dari ketahuan bahwa arusnya itu yang melewati 6 ohm dan 3 ohm itu masing-masing 0,5 sama 1 ampere ya. Artinya satunya 1,5 ya kan nih. Pada hambatan 6 ohm dan 3 ohm ini 0,5 ini 1 ya, 1 ampere. Nah, sehingga I-nya kan 1,5 ampere ya. Maka kalau nyari V nanti V sama dengan I kali R ya, berarti I-nya 1,5, R-nya 8/3 ya. 4 ya, dapat 4 ohm. Oke, demikian jam 11.19 ya, persiapan yang mau Jumatan. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ada. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga ada manfaatnya, ya, semoga berguna menambah yang belum diketahui ya, ataupun memperlancar yang sudah diketahui gitu ya. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba. Terima kasih kembali.